ada sebuah krisis yang sedang terjadi di Indonesia. Tapi, krisis ini tidak diberitakan di televisi, tidak ada demonstrasi, dan tidak juga ada yang memprotesnya. Krisis ini terjadi di dalam kepala jutaan anak muda Indonesia. Ini adalah krisis legitimasi terhadap institusi pernikahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah pernikahan yang tercatat di Indonesia mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir, dengan penurunan sebesar 128.000 pernikahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini adalah puncak dari tren penurunan yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir, di mana angka pernikahan telah merosot hingga 28,63%. Persentase pemuda yang belum menikah mencapai 68,29%, sementara yang berstatus menikah hanya 30,61%, angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan adanya pergeseran usia pernikahan yang masif. Ini menunjukkan adanya krisis legitimasi terhadap institusi pernikahan di mata generasi muda. Fenomena ini adalah cerminan dari problematika yang dihadapi generasi muda Indonesia. Generasi ini dihadapkan dengan tekanan ekonomi yang berat, pergeseran paradigma dalam memaknai komitmen, dan realitas sosial yang seringkali membebani. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kapan nikah. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah, kenapa menikah menjadi sesulit itu? Mari kita jujur, ketika kita mendengar keluhan nikah itu mahal, apa yang sebenarnya kita maksud? Kalau kita lihat dari aturannya, biaya resmi menikah di KUA pada hari kerja dan jam kerja itu gratis, Rp0. Kalaupun kita ingin menikah di luar KUA, tarif resminya hanya Rp600.000. Tentu, bukan angka ini yang membuat jutaan anak muda menunda niat baik mereka. Keluhan tentang mahalnya biaya pernikahan seyogianya bukan merujuk pada tarif pengurusan administrasi, melainkan pada pesta pernikahan yang berlaku berbeda-beda sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku di masing-masing daerah. Sebuah ritual yang telah berubah dari perayaan sakral menjadi panggung pertunjukan sosial. Di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, biaya untuk sebuah perayaan pernikahan yang dianggap layak bisa dengan mudah menyentuh angka puluhan bahkan ratusan juta. Biaya ini seringkali tidak masuk akal ketika harus disandingkan dengan rata-rata penghasilan di wilayah tersebut. Para pejabat dan selebritas dengan sadar atau tidak menjadi duta dari budaya pernikahan megah ini. Mereka menggelar acara berhari-hari bahkan dilabeli sebagai pesta rakyat. Disiarkan langsung di televisi nasional dan dikomersialisasikan layaknya sebuah produk. Pesan yang dikirim ke masyarakat sangat jelas. Pernikahan bukan hanya tentang mengikat sebuah hubungan, tapi ini juga adalah tentang kemegahan, tentang siapa yang paling mewah. Beban ini kemudian diperparah oleh tuntutan adat yang telah terkomodifikasi. Tradisi-tradisi luhur yang awalnya mungkin punya makna mendalam, seperti meninggikan derajat perempuan, menjaga nama baik keluarga, atau mewarisi nilai-nilai leluhur, kini seringkali tereduksi menjadi sekadar transaksi finansial. Misalnya, tradisi uang panai dalam adat Bugis bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung status sosial dan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Begitu pula tradisi sinamot pada adat Batak, atau prosesi adat di Minangkabau, Jawa, dan Sunda yang juga memakan biaya yang tidak sedikit. Tekanan sosial untuk menggelar pesta mewah demi gengsi dan validasi sosial atas nama keluarga telah mengubah pernikahan menjadi sebuah panggung pertunjukan. Akibatnya, banyak pasangan muda yang secara finansial belum mapan terpaksa menunda pernikahan. Dan keterpaksaan ini secara psikologis melahirkan justifikasi-justifikasi baru. Mereka mulai mencari alasan lain untuk membenarkan penundaan yang sebenarnya dipaksakan oleh keadaan.
Kecemasan generasi muda, khususnya Gen Z, akhirnya membuat mereka mendefinisikan ulang tentang makna pernikahan. Institusi pernikahan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya tujuan hidup yang harus dicapai secepat mungkin. Pernikahan bukan lagi garis finish yang otomatis menandakan kesuksesan hidup seseorang. Sebaliknya, pernikahan kini dilihat sebagai salah satu pilihan di antara banyak jalan hidup lainnya yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Fenomena married is scary yang viral di media sosial adalah cerminan dari kecemasan kolektif ini. Dan ketakutan ini, jika kita telaah, sebenarnya cukup beralasan. Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan kesadaran yang jauh lebih tinggi akan isu kesehatan mental. Mereka lebih takut terjebak dalam hubungan yang toksik atau pernikahan yang tidak bahagia daripada sekadar takut tidak menikah. Paparan konstan terhadap gambaran pernikahan sempurna yang membanjiri media sosial, standar TikTok, juga menciptakan ekspektasi yang seringkali tidak realistis. Standar ini yang seringkali hanya menampilkan puncak-puncak kebahagiaan tanpa menunjukkan proses jatuh bangun di baliknya, menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa besar. Akibatnya, banyak anak muda kini memprioritaskan pengembangan diri, pendidikan, dan stabilitas karir sebelum memutuskan untuk menikah. Pernikahan kini dipandang sebagai sebuah keputusan yang kompleks dan penuh ketidakpastian, alih-alih sebagai sebuah kewajiban sosial yang mutlak dan harus dijalani. Lalu apa yang terjadi ketika sebuah pintu yang dianggap ideal terasa begitu berat dan penuh rintangan untuk dibuka? Manusia akan mencari jalan alternatif. Disinilah kita melihat fenomena meningkatnya kasus kohabitasi atau yang lebih akrab di telinga kita sebagai kupul kebo atau living together. Praktik tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan ini dilaporkan semakin meningkat di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu riset dari BKKBN di Manado misalnya menunjukkan sebuah pola yang menarik. Pelaku kohabitasi umumnya berasal dari kalangan muda di bawah umur 30 tahun dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang cenderung lemah. Ini mengkonfirmasi bahwa bagi sebagian orang, kohabitasi adalah sebuah pilihan yang lahir dari tekanan ekonomi, sebuah jalan keluar pragmatis dari mahalnya biaya pernikahan. Namun, alasan ekonomi bukan satu-satunya. Bagi mereka yang sebenarnya mampu secara finansial, kohabitasi bisa dipandang sebagai periode uji coba atau free trial atau trial and error sebelum mengambil keputusan untuk berkomitmen seumur hidup. Pasangan yang akhirnya memilih jalan ini seringkali berdalih bahwa tindakan mereka bertujuan untuk memberi waktu agar benar-benar saling mengenal dengan harapan bisa memitigasi risiko perceraian yang angkanya juga terus meningkat. Ini adalah sebuah bentuk baru dari manajemen risiko dalam komitmen percintaan. Disinilah kita sampai pada inti paradoks masyarakat kita, sebuah kondisi yang bisa kita sebut sebagai kemunafikan struktural. Di satu sisi, sebagai salah satu negara yang dinobatkan menjadi negara paling religius di dunia, narasi publik kita sangat jelas. Semua lembaga agama dan tokoh-tokohnya kompak menyuarakan bahwa perzinahan dan kohabitasi adalah hal yang buruk, hal yang hina. Regulasi negara pun sejalan. Pada pasal 411 dan 412 dalam KUHP yang baru menunjukkan bagaimana negara menolak dan menghukum perzinahan dan kohabitasi. Namun di balik sikap tegas itu, masyarakat kita juga lah yang secara kolektif mempersulit pasangan muda untuk menikah. Masyarakat kita sendiri yang melanggengkan praktik budaya tuntutan pernikahan yang mahal dan berorientasi pada gengsi. Kita semua secara terbuka menghukum gejalanya, yaitu kohabitasi. Tapi secara diam-diam terus menyirami akarnya, yaitu pernikahan yang mahal dan memberatkan. Inilah yang kita sebut sebagai kemunafikan struktural itu. Sebuah sistem di mana kita secara kolektif menciptakan sebuah masalah, lalu secara individu kita menghakimi orang-orang yang mencoba mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Menghadapi fenomena ini, Gen Z tidak tinggal diam. Di tengah tekanan, muncullah perlawanan-perlawanan organik sebagai upaya yang bisa kita sebut unbundling pernikahan. Inilah yang sedang dilakukan anak muda terhadap paket pernikahan tradisional.
Mereka membongkarnya lalu memilih-milih komponen mana yang esensial dan membuang sisanya yang menurut mereka tidak esensial. Dari kelompok Islamis misalnya, muncul gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Gerakan ini mendorong pernikahan di usia muda dengan cara yang sederhana. Mereka mengambil esensi sakral dan legal dari pernikahan sambil membuang proses pacaran yang dianggap tidak sesuai dengan syariat yang seringkali membawa dampak negatif. Dari sisi pragmatisme ekonomi, lahir gerakan intimate wedding atau nikah di KUA yang viral di media sosial. Ini adalah penolakan eksplisit terhadap budaya konsumerisme pernikahan. Gerakan ini hanya mengambil komponen inti, yaitu legalitas dan keintiman bersama orang-orang terdekat, dan membuang komponen yang memberatkan seperti pesta besar dan mahal yang seringkali hanya untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Lalu ada juga bentuk penolakan yang lebih radikal, seperti keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak alias child free. Dalam pilihan ini, pasangan secara sadar melepaskan salah satu peran tradisional pernikahan sebagai sarana untuk punya keturunan. Ini mengubah esensi pernikahan yang tadinya berorientasi pada prokreasi menjadi rekreasi. Ini menunjukkan Gen Z merubah cara pandang mereka, di mana individu merasa punya hak penuh untuk menentukan sendiri tujuan hidup dan makna pernikahan mereka tanpa harus terpaku pada aturan-aturan lama. Semua bentuk perlawanan ini, dari yang paling konservatif hingga yang paling liberal, adalah bukti bahwa institusi pernikahan Indonesia sedang dipaksa untuk beradaptasi atau beresiko kehilangan relevansinya sama sekali. Jadi, apa yang sedang kita saksikan bukanlah sekedar penurunan angka statistik. Kita sedang menyaksikan sebuah evolusi sosial yang sedang berlangsung di depan mata kita. Sebuah institusi kuno sedang ditantang, dibongkar, dan coba dirakit kembali oleh generasi yang baru dengan nilai-nilai dan realitas yang baru. Penurunan angka pernikahan bukanlah tanda bahwa anak muda tidak lagi menghargai cinta atau komitmen. Justru sebaliknya, mungkin mereka terlalu menghargainya sehingga mereka tidak mau memasukinya dengan cara yang terasa salah, dipaksakan, atau tidak otentik. Jadi, sekarang pertanyaan yang harus kita ajukan bersama bukanlah kenapa anak muda tidak mau menikah, melainkan bagaimana cara kita menciptakan sebuah masyarakat di mana pernikahan kembali menjadi pilihan yang membahagiakan, dapat diakses, dan penuh makna bagi semua orang. Bagaimana menurut kamu? Apa yang membuat pernikahan terasa begitu berat di zaman sekarang? Tulis pandangan dan ceritamu di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang ini tempat berpikir bersama. Sampai jumpa di video Celoteh Damar selanjutnya.